Bangunan musola lantai 3 Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur ambruk saat digunakan ratusan santri melaksanakan sholat asar berjemaah Senin sore. Akibat kejadian itu puluhan santri terluka. Data terbaru BNPB menyebut bahwa ada 4 santri meninggal dunia. Bangunan musola pesantren Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada pukul 3 Senin sore saat para santri sedang sholat asar berjamaah. Insiden berawal dari pekerjaan pengecoran di lantai atas. Dugaan sementara, fondasi bangunan yang tidak mampu menahan beban tambahan sehingga menyebabkan runtuhnya konstruksi dari lantai atas. Sebagian besar santri berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian tertimbun reruntuhan bangunan. Petugas BPBD dan Basarnas Jawa Timur langsung diterjunkan untuk mengevakuasi para korban. Namun proses evakuasi mengalami kesulitan karena beratnya bobot material beton. Pihak Ponpes mengaku proses belajar mengajar dihentikan sementara. Sedangkan proses pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan dan rencananya tidak akan menggunakan atap namun akan dibuat hall. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut 91 orang dinyatakan masih tertimbun di dalam reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi pada lusa kemarin. Sementara Badan SAR Nasional mengatakan belum bisa mengerahkan alat berat karena dikhawatirkan getarannya dapat memperparah kondisi reruntuhan. Ada 3 yang dilaporkan per hari ini yang meninggal dunia sudah teridentifikasi, tetapi masih ada beberapa, bahkan mungkin data sementara ada puluhan masyarakat yang masih terjebak di reruntuhan. Dalam rapat koordinasi tadi, kami sudah sepakat ada beberapa klaster yang akan dilakukan. Yang pertama, dari mulai kemarin dan hari ini kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Dipimpin oleh Kabasarnas langsung. 84 sudah dievakuasi dan saat ini menjalani perawatan medis di RSUD Sidoarjo, RS Siti Hajar, dan RS Delta Surya Sidoarjo. Sementara 3 korban meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo menyisakan duka sekaligus tanda tanya besar. Dugaan kesalahan konstruksi pun mencuat. Untuk mengulasnya kami sudah bersama ahli struktur beton bertulang Institut Teknologi Surabaya, Ahmad Basofi Habib. Selamat malam, Mas Bas. Selamat malam, Pak David. Ya, Mas Bas, Anda dikabarkan sudah mendatangi lokasi. Dari survei awal, kalau Anda lihat strukturnya, elemen yang digunakan, ini apakah ada kesalahan penggunaan bahan atau memang desain struktur yang salah sehingga terjadi seperti ini? Ya, baik Pak David. Jadi tadi kami sudah ditugaskan oleh ITS bekerja sama dengan Basarnas untuk tentu mengunjungi, dan fokus kami utama adalah membantu atau juga berdiskusi dengan Basarnas untuk penyelamatan korban-korban yang masih terjebak. Dan itu tentu menjadi fokus teman-teman, dan teman-teman Basarnas, BPBD, TNI, Polri sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan evakuasi. Nah, untuk identifikasi penyebab tentu saja ada banyak kandidat penyebab, tapi sangat tidak mungkin untuk menyimpulkan satu penyebab utama dalam waktu yang cepat. Jadi tetap butuh studi dan tentu nanti kepolisian yang mempunyai tanggung jawab untuk mempublikasikan ke masyarakat. Jadi untuk fokus teman-teman saat ini baik di lapangan maupun kami di ITS juga membantu untuk peralatan evakuasi, memberi masukan-masukan seperti itu. Untuk kemudian investigasi tentu ada tindak lanjut yang perlu dilakukan bersama oleh pihak-pihak terkait juga. Baik, kalau kita lihat gambar ini ya, bahkan mungkin dari 2 hari terakhir, ini bahkan disebut sebagai golden time begitu ya. Ini kan ada yang masih hidup di bawah sana. Sementara alat berat dikatakan tadi oleh Letjen BNPB Suharyanto ya, kalau tidak salah, itu juga mengatakan bahwa tidak bisa menggunakan, takutnya malah memperparah. Tapi apakah yang digunakan saat ini kalau Anda lihat untuk mengevakuasi ini, alat ini sudah mumpuni untuk bisa masuk ke dalam? Ya,
Baik, jadi alat berat tentu saja menjadi metode lain. Dan alat berat, semua alat berat sudah standby di sekitar lokasi. Jadi semua alat berat sudah standby oleh teman-teman Basarnas dan semuanya sudah menyediakan alat berat. Namun tentu saja di dalam reruntuhan ada korban-korban yang diindikasikan masih hidup sehingga harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi sejauh ini teman-teman dari Basarnas, rekan-rekan dari BPBD menggunakan alat-alat ringan, namun tentu sangat cukup kuat untuk menahan beban-beban di atasnya, dengan tujuan bisa menyelamatkan yang hidup dengan aman dan tidak mengakibatkan pergeseran atau getaran berlebih untuk struktur yang bisa saja masih belum stabil. Dan memang alat berat adalah opsi terakhir ketika semua sudah dipastikan aman, dan teman-teman tentu di lapangan butuh waktu untuk itu dan mengutamakan keselamatan yang masih hidup. Baik, kalau Anda medannya sangat rumit. Sangat rumit ya. Tapi kalau Anda lihat ini struktur betonnya ini kan sebenarnya kalau saat ini sepertinya sudah agak walaupun tadi Anda katakan tidak stabil. Nah, ini yang kita pengen tahu seberapa tidak stabilnya jika terjadi goncangan, misalnya ada gempa bumi atau apakah ini akan membahayakan? Ya, tentu seperti di sore kemarin atau malam kemarin memang ada goncangan akibat gempa di Sumeneb, tapi memang pergerakannya tidak banyak. Teman-teman memang terganggu konsentrasinya dan tentu juga mengganggu operasional penyelamatan, tapi sejauh ini sudah bisa dikondisikan dan sudah stabil. Dan tadi sore saya lihat di berita sudah ada satu lagi yang berhasil dievakuasi dengan selamat. Jadi memang kondisinya insya Allah sudah stabil, dan tadi ketika sudah dipastikan tidak ada resiko lebih besar, alat berat siap untuk digunakan. Jadi sudah ready, di sekeliling itu alat berat sudah ready semua. Baik, Mas Bas, ini kita di Indonesia ya, saya nggak tahu kalau di negara lain, tapi di Indonesia kecenderungannya orang itu kan kalau bangun rumah nyicil ya. Kadang ada bangunan yang duluan dibangun, tapi atasnya masih disisakan tonggak-tonggak untuk kemudian dibangun selanjutnya. Tampaknya yang ini demikian juga, jadi kemudian ada pengecoran lanjutan begitu. Apakah yang model seperti ini sebenarnya membahayakan? Mas Bas? Ya, betul. Jadi memang di sini memang kita, bisa diterima? Ya, sudah kedengar. Jadi memang dalam pembangunan tentu harus melalui step-step yang memang sudah disyaratkan baik di undang-undang maupun di standar keteknik sipilan. Jadi harus dimulai dengan perencanaan oleh ahli dan eksekusi konstruksi oleh ahli, dan juga perawatan dan operasional sesuai rencana awal. Jadi itu yang memang harus diikuti. Nah, kita di sini memang pengawasan mungkin belum terlalu ketat. Jadi masih kecolongan 1-2, apalagi di daerah-daerah gedung-gedung yang mungkin dibangun tanpa pengawasan yang ketat. Ya, semoga ini tentu menjadi pelajaran pahit yang sangat berharga untuk kita, utamanya kepada pengelola-pengelola gedung yang isinya berisi masyarakat dalam jumlah banyak. Jadi harus ditelaah sesuai standar yang berlaku, dan harapannya pengawasan dari pemerintah tentu dipertajam dan diperketat lagi supaya tidak kecolongan. Baik, memang kalau dari perspektif mitigasi risiko tentunya tadi harus ada pengawasan yang baik. Tapi selain pengawasan, dalam artian bagaimana memperkuat pengawasan tersebut agar kasus ini tidak berulang kembali? Ya, kalau kita bicara hal pengawasan, tentu di sini tanggung jawabnya ada di pemerintah, terutama Pemda atau Pemkot masing-masing, untuk selalu mengawasi pembangunan yang dilakukan di daerahnya masing-masing, dan itu menjadi sangat penting sehingga kejadian seperti ini tidak perlu terulang lagi, apalagi dalam gedung yang jumlahnya masyarakat di dalamnya sangat banyak. Penting untuk dilakukan evaluasi baik gedung yang sedang diberdirikan atau sedang dibangun atau gedung yang sudah berdiri. Jadi harus. Tapi regulasi kita sudah benar belum? Ya, regulasi sudah lengkap, aturan sudah lengkap, undang-undang sudah lengkap, standar keteknik sipilan sudah lengkap, tinggal eksekusi penegakan hukumnya dan pengawasan sudah lengkap semua. Baik, mungkin kembali lagi sedikit ke soal struktur ya. Kalau struktur yang susul menyusul, artinya
setelah berapa tahun baru kemudian dibangun kembali. Itu sebenarnya berbahaya atau tidak? Ketika pembangunan itu dilakukan sesuai perencanaan awal tidak masalah. Jadi misalnya kita bangun 3 lantai, di tahun pertama kita melakukan perencanaan, tapi di perencanaannya sudah 3 lantai. Jadi kita cicil sampai 3 lantai bertahun-tahun ya nggak masalah, karena dari awal sudah direncanakan untuk 3 lantai. Nah, jika kita ragu, tentu saja kita harus memanggil ahli. Apakah suatu gedung bisa dilanjutkan atau tidak? Jika ragu, kalau secara protapnya begitu, secara protapnya ketika sedang dilakukan pengecoran seperti itu, apakah boleh digunakan gedung tersebut di lantai-lantai yang sudah dibangun sebelumnya? Ya, tentu saja sebaiknya segala aktivitas yang ada resiko sekecil apapun kan harus dihindari prinsipnya. Dihindari dalam arti mengamankan lokasi. Jadi kalau protap Anda tentu saja suatu konstruksi harus dilakukan di daerah yang di lokasi yang sudah dikelirkan. Sudah steril, harusnya sudah tidak ada orang sama sekali. Aturan umum. Aturannya begitu ya. Berarti ini ada sesuatu yang ya artinya ada juga pelanggaran di sisi intunya ya, bahwa akhirnya tetap digunakan ya, walaupun sedang teman-teman kepolisian untuk menyimpulkan tentang pelanggaran itu kan di ranah kepolisian nanti. Baik, nah kalau bicara soal ini juga si orang yang atau tukang lah yang membangun, pemborongnya ataupun siapa, itu apakah semua mereka sudah masuk, menurut Anda sudah masuk dalam standarisasi untuk pembangunan seperti ini, ataukah memang ini bisa pakai orang-orang yang artinya tukang biasa yang memang udah biasa bangun rumah gitu? Ya tentu saja idealnya dan tentu sudah diatur di undang-undang, tentu semua bangunan harus dibangun oleh aplikator atau kontraktor yang bersertifikat dan mempunyai keahlian. Tentu saja itu sudah menjadi standar. Untuk di kasus ini tentu saja kita belum tahu sejauh mana siapa yang melakukan itu. Tentu menunggu rilis dari temuan-temuan dari rekan-rekan di kepolisian. Oke, baik. Berarti kan di sini kontraktornya juga harus bertanggung jawab ya, dan juga konsultan perencanaan. Semuanya harus ditelaah lebih lanjut sehingga ditemukan nanti siapa yang harus bertanggung jawab. Baik Mas Bas, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime, dan semoga ini ada cepat ditolong anak-anak yang ada dalam atau di bawah reruntuhan tersebut. Salam sehat selalu, selamat malam. Sejumlah kru dan pebalap MotoGP mulai tiba di Lombok NTB jelang MotoGP Mandalika 2025. Mulai dari Marco Bezzecchi hingga Pecco Bagnaia disambut antusias penggemar dan disambut dengan ritual adat Lombok. Sejumlah pebalap MotoGP seperti Marco Bezzecchi hingga Francesco Bagnaia tiba di Indonesia, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, jelang MotoGP Mandalika 2025. Setibanya di Lombok, mereka langsung disambut para penggemar. Tidak hanya itu, para rider ini disambut dengan ritual adat, yaitu ritual sembek, yakni penorehan racikan obat tradisional di kening. Para pebalap yang tiba senang dengan sambutan ini dan mengucapkan terima kasih. Gelaran MotoGP seri Mandalika sendiri dimulai pada 3 hingga 5 Oktober. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Rider dengan julukan Baby Alien ini selanjutnya akan mengaspal di GP Mandalika yang menjadi penampilan perdananya setelah menjadi juara MotoGP 2025. Marc Marquez keluar dari lingkungan Istana Negara usai bertemu dengan Presiden Prabowo. Rider dengan julukan The Baby Alien itu didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Sebelum meninggalkan istana, Marquez menyebut senang bisa kembali ke Indonesia dan penampilannya di Grand Prix Mandalika pada akhir pekan ini akan menjadi penampilan perdana dirinya setelah meraih gelar juara di Jepang. Kedatangan Marquez untuk GP Mandalika juga dipandang pemerintah sebagai momentum untuk membangun sport tourism.